Kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan pada sore Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk memahami firman Tuhan, untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita demi menghadapi perjuangan di depan. Semoga kita bisa sukses melawan semua cobaan-cobaan, bisa menang menghadapi ujian-ujian. Sekarang kita akan teruskan pelajaran kita mengenai pekabaran malaikat ketiga. Judulnya pertama adalah ini. Davidian Salem akan diancam untuk dibunuh, tetapi akan gagal total sesuai dengan Wahyu 9 ayat 6. Kenapa Davidian Salem harus divonis hukuman mati? Kenapa? Oleh karena dari semua grup Davidian di seluruh dunia, hanya Davidian Salem yang memahami seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga yang harus diserukan ke gereja MAK supaya menolak persekutuan Amerika Serikat yang berisi undang-undang hari Minggu tanda binatang itu. Seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga akan terjadi di dua tempat yang berbeda. Satu, seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga di gereja MAHK menghadapi binatang macan tutul Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Kedua, seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga ke segala bangsa di seluruh dunia Babylon untuk menghadapi patung binatang, binatang merah ungu, Wahyu pasal 17 sesuai dengan Wahyu 13 ayat 14 sampai 17. Jadi, hanya Davidian Salem yang akan menjadi juru kabar pekabaran malaikat ketiga di gereja MAHK. Juga untuk segala bangsa. Tidak ada yang tahu pekabaran malaikat ketiga di gereja MAHK selain daripada Davidian Salem. Hanya Davidian Salem? Kenapa hanya Davidian Salem? Oleh karena gereja MAK dan semua grup Davidian di seluruh dunia tidak ada yang mengenal binatang macan tutul kecuali Davidian Salem. Oleh karena mereka yang salah itu mengajarkan ketika binatang macan tutul memaksakan undang-undang hari Minggu dan menganiaya kepada umat Tuhan selama 42 bulan, ini dia binatang macan tutul, adalah sama dengan pemaksaan undang-undang hari Minggu dan penganiayaan 1260 tahun di masa binatang bertanduk kecil kepausan. Ini dia. Padahal, nah, jadi dikatakan di gereja kita dan Davidian mengatakan kepausan di masa binatang bertanduk kecil ini adalah sama dengan penganiayaan di binatang macan tutul, sama katanya. Jadi
42 bulan ini adalah masa 1260 tahun. Itulah ajaran mereka, ajaran teman-teman kita ada pilihan. Ya, karena ada yang salah di dalam Roh Nubuat dan di tulisan Victor Hote akan hal ini. Tetapi Ellen G. White sudah mengatakan tidak ada maaf bagi orang yang mengatakan bahwa ajaran kita itu tanpa salah. Artinya Tuhan sengaja membiarkan mereka salah untuk menjadi ujian kepada kita sekarang, persis sama seperti ujian di masa William Miller, karena Tuhan sengaja menutup nubuatan kepada William Miller sehingga ada yang salah ajarannya, maka terbagi dua lah anggota William Miller. Dari 50.000 orang, hanya 50 orang yang sukses maju ke depan menjadi anggota gereja MAK. Begitulah juga sekarang ada ujian besar untuk gereja MAK dan untuk Davidian. Nah, sekarang kita saksikan pemaksaan undang-undang hari Minggu pada masa binatang bertanduk kecil Daniel 7 ayat 8 hanya dilakukan oleh kuasa kepausan. Ini dia. Hanya kuasa kepausan yang berkuasa di sini. Memerintah semua pemerintahan dunia. Tetapi pemaksaan undang-undang hari Minggu di masa binatang macan tutul, ini dia, adalah dilakukan oleh kepausan dengan gereja-gereja bersama Amerika Serikat. Sesuai dengan Wahyu 13 ayat 5 dan 7, Wahyu 13 ayat 12. Jadi, yang memak yang memaksakan undang-undang hari Minggu di masa binatang macan tutul ini bukan hanya kepausan, tetapi dilakukan oleh kepausan dan bersama gereja-gereja, bersama negara-negara ini, bersama dengan binatang bertanduk dua Amerika sesuai dengan Wahyu 13 ayat 12. Ya, itu sangat jelas itu ya. Nah, jadi kalau di sini yang memaksakan undang-undang hari Minggu dan membuat aniaya hanya diperintah oleh kepausan di sini, tetapi di masa ini semua gereja-gereja ini bersatu termasuk gereja MAK dan negara-negara Protestan di Eropa bersama dengan binatang bertanduk dua Amerika sesuai dengan Wahyu 13 ayat 12. Juga pada masa binatang bertanduk kecil memaksakan undang-undang hari Minggu adalah dilakukan oleh binatang bertanduk kecil sebelum kepausan mendapat luka. Nah, jadi sebelum kepausan mendapat luka, disitulah binatang bertanduk kecil kepausan memerintah 1260 tahun. Sedangkan pemaksaan undang-undang hari Minggu yang dilakukan oleh kepausan adalah setelah kepausan terluka dan setelah lukanya sembuh. Nah, jadi sangat bertentangan kan kalau itu dikatakan sama. Salah. Dan sampai sekarang lukanya belum sembuh total. Sampai sekarang aja belum sembuh total, masih belum menganiaya. Bagaimana dikatakan itu sama adalah di masa lalu. Nah, jadi janggal ajaran gereja kita dengan semua Davidian di seluruh dunia
karena mereka menolak ajaran Doneder di Salem. Nah, ini binatang macan tutul. Ya. Nah, jadi binatang bertanduk kecil, kalau dikatakan binatang bertanduk kecil dan binatang macan tutul adalah sama, ada salah total. Ya, kita teruskan. Maka sangat jelas bahwa ajaran yang mengajarkan masa penganiayaan 1260 tahun pada masa binatang bertanduk kecil. Daniel 7 ayat 8. Ini dia binatang bertanduk kecil, kepausan, adalah sama dengan masa penganiayaan pada binatang macan tutul selama 42 bulan. Wahyu 13 ayat 5 dan 7. Ini dia binatang macan tutul. Maka ajaran ini adalah sangat jelas dan terang. Adalah ajaran yang keliru dan sangat menyesatkan. Yang mengatakan binatang bertanduk kecil adalah sama dengan binatang macan tutul. Salah besar dan sangat menyesatkan. Jadi ada 3 masa kepausan. Satu, ketika ia sehat, ia menganiaya umat Tuhan 1260 tahun. Di masa binatang bertanduk kecil. Ini dia. Yang kedua, ketika ia sakit, ketika kepausan sakit, berhentilah aniaya di masa binatang macan tutul. Penyakit yang mematikan, hampir mematikan, tapi sembuh kembali. Ini dia di masa binatang macan tutul. Sakit, ketika sakit di sini, berhentilah aniaya. Yang ketiga, ketika ia sudah sembuh, ya maka ia menganiaya lagi 2 kali lagi. Ya, akan 2 kali lagi. Di masa binatang macan tutul, di masa binatang macan tutul, dan di masa binatang merah ungu. Jadi masih ada 2 kali lagi di depan, pemaksaan undang-undang hari Minggu dan penganiayaan di masa binatang macan tutul dan di masa binatang merah ungu. Ya, jadi ada 3 kali masa kepausan. Jadi yang kita telusuri, yang saya tunjukkan di sini adalah bahwa binatang bertanduk kecil tidak sama dengan binatang macan tutul. Beda. 1260 tahun. Nah, ini 1260 tahun ini, bukan 1250. Salah tulis. Nah, jadi 1260 tahun ini bukan tidak sama dengan 42 bulan di masa binatang macan tutul. Jadi kalau di sini 42 bulan, di sini 1260 tahun. Nah, 42 bulan ini berapa lama kita belum tahu karena belum digenapi. Kita akan tahu itu sebelum digenapi. Nah, kenapa mereka bilang ini sama dengan ini adalah karena ini 1260 hari, ini juga 1260 hari. Tetapi waktunya berbeda. Ini sebelum luka menganiaya, ini sesudah lukanya sembuh. Nah, sesudah lukanya sembuh di sini, menganiaya di sini, dan menganiaya di sini. Ada 2 kali lagi. Yang kerjasama dengan Amerika. Binatang bertanduk kecil, binatang macan tutul,
Ya ini saya kerjain tadi belum selesai membuat apanya. Nah, supaya urutannya tadi. Jadi saya jelaskan lagi. Ada 3 masa kepausan. Satu waktu sehat, dia melakukan aniaya di masa binatang bertanduk kecil. Kemudian ketika kepausan sakit-sakitan, maka berhentilah aniaya di masa binatang macan tutul. Sesudah penyakitnya sembuh, maka terjadi lagi aniaya yang dilakukan oleh binatang macan tutul dengan binatang merah ungu yang dua-duanya dikerjakan oleh Amerika, kerjasama dengan Amerika. Nah, ini jelas ya. Nah, jadi waktu sakit-sakitan berhenti aniaya di masa binatang macan tutul. Sesudah sembuh maka binatang macan tutul ini di sini nanti akan menganiaya umat Tuhan kerjasama dengan Amerika. Kemudian di masa binatang merah ungu, patung binatang itu, nah ada lagi aniaya kerjasama dengan Amerika oleh kepausan. Jadi jelas ya, jelas. Setelah selesai nanti pekabaran malaikat ketiga, dikabarkan di gereja IMAK, maka Davidian Salem akan meneruskan pekabaran malaikat ketiga ke seluruh dunia melalui siapa ini? Rombongan 144.000 yang akan menjadi juru kabar pekabaran malaikat ketiga bagian kedua di masa binatang merah ungu, di masa patung binatang macan tutul, ke segala bangsa di seluruh dunia. Jadi pekabaran malaikat ketiga itu harus disampaikan ke gereja MHK dulu. Gereja MHK dulu diuji untuk dibawa ke kerajaan, barulah menguji dunia. Nah, begitu aturannya, aturan nubuatannya. Lalu apa yang terjadi? Pekabaran malaikat ketiga, pekabaran apa itu? Mari kita saksikan. Pekabaran malaikat ketiga bagian pertama dan kedua adalah pekabaran mengenai tanda binatang, undang-undang hari Minggu yang akan dipaksakan oleh binatang macan tutul dan patungnya binatang merah ungu. Ya, jadi dipaksakan oleh binatang dan patungnya. Jadi ada 2 kali lagi di depan. Siapakah yang dimaksud dengan binatang pada masa seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga? Ya, tadi kita sebutin binatang dan patungnya. Binatang dulu yang kita pelajari. Siapa itu binatang itu? Dikatakan oleh Ellen G. White, jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Timbul pertanyaan, binatang itu siapa? Sejak kapan berdiri di muka bumi? Pelakunya siapa-siapa saja? Melakukan aniaya kepada siapa? Kapan berakhir binatang itu? Patung binatang itu siapa? Sejak kapan berdiri di muka bumi? Pelakunya siapa-siapa saja? Melakukan aniaya kepada siapa?
Kapan berakhir patungnya itu? Mengenai patung ini akan kita bahas di lain kesempatan. Jadi bukan sekarang. Yang kita bahas sekarang masih mengenai binatang itu siapa? Binatang macan tutul itu. Binatang itu siapa? Ellen G. White mengatakan, amaran malaikat yang ketiga itu ialah jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, maka ia akan minum air murka Allah. Binatang yang disebut dalam pekabaran ini yang penyembahannya dipaksakan oleh binatang yang bertanduk dua adalah binatang yang pertama atau binatang yang menyerupai macan tutul dalam Wahyu 13 strip kepausan Alfa dan Omega buku 8 halaman 466. Jadi binatang yang dimaksud di dalam pekabaran malaikat ketiga itu adalah binatang macan tutul yang akan melaksanakan strip kepausan, maksudnya memaksakan sistem undang-undang hari Minggu, sistem kepausan. Jadi sangat jelas, Ellen G. White menunjukkan binatang yang dimaksud dalam pekabaran malaikat ketiga adalah binatang macan tutul dalam Wahyu 13. Wahyu 13 ayat 12 berkata, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, binatang macan tutul maksudnya, ini dia. Dijalankan oleh siapa? Ini siapa ini? Ini adalah binatang bertanduk dua Amerika. Dijalankan Amerika. Di depan matanya, di depan mata siapa? Di depan mata binatang macan tutul. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya. Maksudnya Amerika akan menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Menyembah binatang macan tutul yang luka parahnya telah sembuh. Jadi sangat jelas dalam Wahyu 13 ayat 12 ditunjukkan di sana hubungan yang erat antara binatang macan tutul dengan binatang bertanduk dua Amerika. Sangat jelas ya? Sangat jelas. Binatang macan tutul, petunjuk Ellen G. White ini tidak dapat diragukan lagi yang menunjukkan bahwa binatang yang dimaksud dalam pekabaran malaikat ketiga adalah binatang macan tutul yang disebut dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 yang akan menjalankan sistem kepausan untuk memaksakan undang-undang hari Minggu lagi untuk yang kedua kalinya. Yang pertamanya adalah dahulu di zaman kegelapan 1260 tahun di masa binatang bertanduk kecil. Ini yang kedua kalinya dan ada yang ketiga kalinya nanti di masa patung binatang itu binatang merah ungu. Wahyu pasal 17. Kapan dan siapakah umat Tuhan yang akan dianiaya oleh binatang itu, binatang macan tutul itu? Untuk mengetahui rahasia ini, maka kita harus tahu membaca urutan simbol-simbol nubuatan Alkitab. Ini dia. Mari kita saksikan. Ini adalah petunjuk Victor Houtet mengenai simbol-simbol nubuatan di dalam buku Daniel dan Wahyu. Di sini kita saksikan ada sistem kepausan 3 kali. Pertama di masa binatang bertanduk kecil kepausan. Yang kedua di masa binatang macan tutul yang sekarang ini.
Yang ketiga adalah di masa binatang merah ungu. Jadi sekarang nomor 2 ini masih jalan. Tapi lukanya belum sembuh, masih di depan. Aniaya sistem undang-undang hari Minggu itu masih di depan. Belum sekarang karena lukanya belum sembuh total. Nanti akan kita pelajari bagaimana caranya, tahap-tahapnya membuat tanda-tanda bahwa luka kepausan ini sudah sembuh total. Apa penyebabnya, apa yang membuat luka, bagaimana dia sembuh, kita akan pelajari nanti. Binatang bertanduk kecil melalui urutan simbol-simbol nubuatan di atas tadi, penganiayaan umat Tuhan yang terakhir di masa lalu adalah masa kepausan binatang bertanduk kecil Daniel 7 ayat 8 yang memaksakan undang-undang hari Minggu selama 1260 tahun. 538 sampai 1798 dengan simbol binatang bertanduk kecil. Binatang bertanduk kecil Daniel 7 ayat 8. Kemudian sesudah berakhir masa kepausan, menganiaya umat Tuhan selama 1260 tahun. Setelah ini selesai menganiaya umat Tuhan, maka penganiayaan selanjutnya akan dilakukan oleh binatang macan tutul. Sesuai dengan Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Ini dia. Inilah yang akan memaksakan undang-undang hari Minggu selama 42 bulan. Wahyu 13 ayat 5 dan 7. Jadi 1260 tahun di sini kepausan menganiaya, lalu di sini 42 bulan lagi sesudah lukanya sembuh. Jadi kalau dikatakan masanya ini adalah di sini, salah total dan menyesatkan. Karena ada ujian di depan yang akan kita hadapi. Hanya yang memahami yang bisa lolos. Hanya yang memahami nubuatan ini yang bisa menang dalam ujian terakhir bagi umat Tuhan. Kuasa kepausan jadi lemah, kuasa kepausan menjadi lemah. Kenapa? Kuasa kepausan menjadi lemah setelah Paus ditangkap dan dibawa ke Prancis pada tahun 1798. Inilah pertama luka itu. Nah, ini luka yang kedua ini. Nah, luka pertama adalah yang dibawakan oleh Martin Luther, gereja Lutheran. Ini yang kedua. Kemudian kuasa kepausan hilang lenyap. Kuasa kepausan menjadi hilang lenyap setelah jabatan kepala negara kepausan dicabut pada tahun 1870. Kuasa negara kepausan dicabut. Nah, itulah luka yang mematikan itu, tapi sembuh. Jadi suatu keheranan ini bisa kuasa negaranya bisa kembali lagi. Kalau binatang bertanduk kecil kepausan sudah berakhir tahun 1870. Ini dia binatang bertanduk kecil itu. Tahu dari mana kalau binatang macan tutul Wahyu 13 ayat 1 sampai 10? Ini dia adalah pengganti atau penerus dari binatang bertanduk kecil. Tahu dari mana kalau binatang macan tutul ini adalah penerusnya binatang bertanduk kecil? Tahu dari mana? Begini jalannya. Mari kita saksikan.
Ketika Jenderal Bartir menangkap Paus tahun 1798 dan dibawa ke Perancis, Paus baru pun diangkat menggantikannya. Ini di masa binatang bertanduk kecil. Itu artinya kuasa kepausan sudah runtuh dan 7 tanduknya yang tidak bermahkota seperti bangsa-bangsa Protestan Eropa berubah menjadi bermahkota yang berkuasa penuh untuk memerintah negaranya masing-masing. Jadi tidak dijajah kepausan lagi. Itulah masa binatang macan tutul yang sekarang dengan 10 tanduk mahkota yang menggantikan 7 tanduk pada binatang bertanduk kecil yang tidak bermahkota. Jadi setelah Jenderal Bartir menangkap Paus di sini dan dibawa ke Perancis dan mati di sana, maka dari sejak itu mulailah berdiri negara-negara Protestan Eropa, mulailah mempunyai kuasa penuh memerintah masing-masing. Tidak lagi dijajah oleh kepausan. Itu maksudnya. Ada 6 gereja Protestan yang melukai gereja kepausan termasuk gereja MAHK. Jadi gereja kita, gereja MAHK ikut dan itulah yang terakhir melukai kepausan. Kan kita lihat nanti. Pertama kali gereja kepausan. Kepala binatang bertanduk kecil Daniel 7 ayat 8. Dilukai oleh gereja Lutheran sejak tahun 1500-an. Kemudian muncul lagi gereja Presbyterian, gereja Metodis, gereja Baptis, gereja Masehi hari pertama, dan yang terakhir mempertahankan luka kepausan supaya tetap menganga adalah gereja Masehi Advent hari ke-7. Ini yang terakhir. Gereja MAHK yang terakhir menahan luka supaya tetap menganga dengan firman Tuhan, pedang bermata dua firman Tuhan, tetapi akhirnya gereja MAHK akan gagal total. Lalu luka kepausan pun akan sembuh. Kepausan pun akan menganiaya lagi. Dari 6 gereja Protestan selama ada gereja yang berpegang kepada kebenaran, tidak pernah menolak kebenaran, maka selama itulah kepausan akan terus terluka. Dan semakin lama akan semakin parah lukanya. Sampai 3 tahap seperti 1. Pertama melukai kuasa gereja kepausan. Yang kedua melukai kuasa sipil kepausan. Yang ketiga kuasa negara kepausan dicabut sampai hilang lenyap. Kuasa negara kepausan. Akan tetapi bila semua gereja sudah menolak kebenaran, maka semua yang 3 luka kepausan itu pun akan sembuh total. Semuanya sembuh. Hebat ya. Luar biasa. Mulai dari sejak reformasi Martin Luther tahun 1500-an, kuasa binatang bertanduk kecil kepausan turun sampai ke titik nol. Ini dia. Lalu binatang macan tutul mulai naik ke permukaan dari titik nol sampai ke puncaknya untuk mendapatkan kuasa menganiaya umat Tuhan, anggota gereja MAHK. Ini dia binatang macan tutul naik
Puasa naik dari nol sampai ke puncak. Ya, prosesnya bagaimana? Kita lihat. Inilah si tanduk kecil kepausan. Pertama ia mendapat luka dari gereja Lutheran di tahun 1500-an. Kemudian yang kedua, dia mendapat luka melalui Jenderal Bertir tahun 1798 memukul kepala kepausan. Yang ketiga adalah memisah kepala dan tanduk di tahun 1870. Artinya kuasa sipil kepausan dicabut, kuasa negara kepausan dicabut, itulah luka yang mematikan. Tapi anehnya sembuh lagi, sembuh total. Lalu binatang macan tutul menjadi penguasa di bumi menggantikan binatang bertanduk kecil. Ya, jelas ya. Ini dia pengganti. Kuasa sipil kepausan pindah dari binatang bertanduk kecil ke binatang macan tutul. Binatang bertanduk kecil berkuasa 1260 tahun. Kuasanya pindah ke binatang macan tutul mulai dari sejak 1798 sampai kapan? Ini masih pertanyaan kapan. Itulah sampai berakhirnya Perang Dunia Ketiga setelah Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ya, tahunnya kita tidak tahu, tapi kita tahu apa yang akan terjadi. Ya, setelah kuasa sipil kepausan dilukai oleh Jenderal Bertir di tahun 1798, ketika Paus ditangkap dan dibawa ke Prancis, lalu kuasa binatang bertanduk kecil kepausan menjadi hilang lenyap, maka akhirnya binatang macan tutul Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 yang berkepala 7 dan bertanduk 10 bermahkota naik ke pentas menjadi penguasa dunia untuk menganiaya umat Tuhan untuk yang kedua kalinya. Jelas itu ya. Sekarang kita akan saksikan bagaimana caranya 6 gereja Protestan melukai gereja Roma kepausan pada masa binatang bertanduk kecil dan pada masa binatang macan tutul. Ya, dilukai pada masa binatang bertanduk kecil dan binatang macan tutul. Daniel 7 ayat 8, Wahyu 13 ayat 1. Mari kita saksikan. Gereja MAK melukai kepausan. Inilah gereja Roma Katolik dalam binatang macan tutul. Gereja Roma Katolik ini pertama kali dilukai melalui pedang bermata dua firman Tuhan mengenai pembenaran oleh iman yang dibawakan oleh Luther. Maka berdirilah gereja Lutheran. Maka berdirilah gereja, ya. Jadi pertama melukai gereja kepausan adalah melalui pedang bermata dua firman Tuhan mengenai pembenaran oleh iman yang dibawakan oleh
Luther, maka berdirilah gereja Lutheran, namanya gereja Lutheran. Inilah gereja pertama yang melukai kuasa gereja Roma Kepausan. Selama gereja Lutheran mempertahankan kebenaran, maka selama itu luka gereja Kepausan akan tetap menganga. Ingat, tetapi apabila gereja Lutheran menolak kebenaran, maka mulai dari sejak itu sembuhlah itu luka gereja Kepausan. Nah, lalu berikutnya bagaimana? Kemudian datanglah John Knox. John Knox membawa kebenaran mengenai roh suci ke gereja Lutheran, tetapi ditolak oleh gereja Lutheran. Maka seharusnya sembuhlah luka Kepausan. Tetapi karena John Knox mendirikan gereja baru, inilah gereja Presbyterian, maka gereja Presbyterian inilah sekarang yang mempertahankan luka Kepausan itu supaya tetap menganga. Nah, kemudian bila Presbyterian tetap mempertahankan luka, maka luka tetap menganga. Tetapi kalau gereja Presbyterian menolak kebenaran, maka luka akan sembuh. Ternyata datanglah John Wesley membawa kebenaran kasih karunia di gereja Presbyterian, tetapi ditolak oleh gereja Presbyterian. Maka seharusnya luka Kepausan pun akan sembuh, tetapi karena John Wesley membentuk gereja baru, inilah gereja Metodis. Maka gereja Metodis inilah yang mempertahankan luka Kepausan supaya tetap menganga. Kemudian datang lagi Alexander Campbell membawa kebenaran baptis celup. Ternyata ditolak oleh gereja Metodis. Maka berdirilah gereja baru, gereja baptis celup. Kemudian inilah yang mempertahankan luka Kepausan supaya tetap menganga karena yang lain-lain sudah menolak kebenaran. Berikutnya William Miller datang lagi untuk membawa pekabaran 2300 petang dan pagi, tapi ditolak oleh semua gereja, 4 gereja ini. Maka berdirilah gereja baru, gereja Masehi Advent hari pertama. Inilah sekarang yang mempertahankan luka supaya tetap menganga. Kemudian setelah tanggal 20 Oktober 1844 terjadi kekecewaan besar di dalam gereja ini. Maka banyak orang yang murtad. Dari 50.000 anggota William Miller, hanya 50 orang yang bertahan di dalam kebenaran. Maka itulah yang membentuk gereja baru, gereja Masehi Advent hari pertama yang sucikan Sabat hari ke-7. Jadi inilah gereja yang terakhir mempertahankan luka supaya tetap menganga. Artinya, kalau gereja MAK tetap bertahan, mempertahankan kebenaran, selama itu luka tetap menganga. Tetapi apabila gereja MAK menolak kebenaran, maka luka Kepausan pun akan sembuh. Karena dari 7 kepala ini, gereja MAK yang terakhir.
melukai, mempertahankan luka kepausan. Maka bila gereja MHK gagal mempertahankan kebenaran, maka luka kepausan pun akan sembuh. Maka sembuh tidaknya luka kepausan adalah ditentukan oleh gereja MHK. Oleh karena 6 bahan makanan selama 360 tahun yang ditunjukkan dalam Yehezkiel pasal 4 ayat 6, di sini ada 6 bahan makanan. Itulah yang disajikan oleh 6 gereja-gereja di dalam 7 kepala ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, makanan-makanan yang disajikan selama 360 tahun. Artinya apa? Victor Hotep yang membawa kebenaran terang baru di gereja MAK tidak ada hubungannya untuk mempertahankan luka supaya tetap menganga. Nggak ada artinya. Kenapa? Karena Victor Hotep tidak membentuk gereja baru, karena tidak ada lagi gereja Tuhan, gereja baru selain daripada gereja MAK. Inilah gereja yang terakhir sampai berdiri, gereja kudus yang tanpa dosa nanti di Palestina. Jadi sangat jelas itu ya. Jadi jangan tanya-tanya bahwa apa hubungannya dengan pekabaran tongkat. Tidak ada hubungan pekabaran tongkat, karena pekabaran tongkat tidak mendirikan gereja, karena hanya terbatas gereja Tuhan di masa binatang macan tutul ini. Hanya 6 gereja Tuhan yang digunakan untuk mempertahankan luka kepausan supaya tetap menganga. Maka sembuh tidaknya luka kepausan adalah di tangan gereja MAK. Jelas ya? Jelas. Gereja MAK melukai kepausan, ini dia di dalam satu dari 7 kepala. Itulah kepausan. Inilah kepausan itu. Inilah gereja MAK yang melukai kepausan, melukai gereja Roma Katolik. Ya. Dari 6 gereja Protestan, gereja MAK adalah gereja yang terakhir mempertahankan luka kepausan supaya tetap menganga, supaya kepausan tidak menganiaya umat Tuhan lagi. Itu maksudnya. Tetapi sesuai petunjuk nubuatan gereja MAK ternyata akan berubah menolak kebenaran. Maka luka kepausan pun akan sembuh. Lalu akan menganiaya umat Tuhan, anggota gereja MAK. Kenapa MAK? Nanti kita lihat. Gereja MAK adalah satu-satunya gereja yang menyembuhkan luka kepausan. Tidak ada gereja lain. Hanya gereja MAK. Karena inilah gereja Tuhan, gereja yang terakhir di bumi yang sekarang ini. Sebelum gereja kudus yang tanpa dosa berdiri di Yerusalem, Palestina. Oleh karena gereja MAK jadi berubah, oleh karena gereja MAK jadi berubah. Karena dikatakan oleh Ellen G. White, gereja telah berbalik dari Kristus sebagai pemimpinnya dan terus mundur menuju Mesir, menuju ke Nebia. Testimonies to Minister pasal 5 halaman 217. Jadi gereja MAK telah berbalik dari Kristus. Artinya, ini Kristus ya, bukan Kristus.
Artinya gereja MAK menolak Kristus, maka itulah yang membuat luka kepausan akan menjadi sembuh total. Malaikat jemaat Laodikia dikatakan malang dan melarat, miskin, buta, dan telanjang. Sembuh totalnya luka kepala binatang macam tutul kepausan sangat erat hubungannya dengan kondisi malaikat jemaat Laodikia yang sudah melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Wahid 3:16. Miskin artinya pengertian Alkitabnya dangkal, tidak paham ujung perjalanan umat Tuhan mengenai pengadilan kepada orang hidup. Ya, gereja kita nggak ngerti pengadilan orang hidup. Ya, boleh ditanyakan. Buta tidak bisa membaca nubuatan kitab suci seperti pekabaran tiga malaikat. Makanya logo gereja MAK pun diganti. Karena ditanyain nggak ngerti, bingung mereka. Para pendeta kita bingung kalau ditanyain itu pekabaran tiga malaikat seperti pekabaran malaikat pertama apa intinya nggak tahu mereka, kedua ketiga nggak tahu lah, bisa ditanya. Telanjang tidak malu melakukan hal-hal yang memalukan seperti makan daging karena tidak waktunya lagi umat Tuhan makan daging untuk sekarang ini. Berlagu-lagu dunia di depan gereja. Nggak malu ya, berlagu-lagu dunia di depan gereja, berjoget-joget. Mereka seperti di kafe-kafe di ini tadi mana lah itu, nggak tahu lah. Ada yang begituan, ditiru dari mana itu. Dan banyak lagi yang lain. Banyak. Ya, telanjang. Apa artinya telanjang itu? Tidak malu melakukan yang salah. Maka tidak heran kalau malaikat jemaat Laodikia yang suam, melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang akan menolak kebenaran kitab suci sampai 3 tahap yang akan membuat luka kepausan menjadi sembuh total. Lalu memaksakan undang-undang hari Minggu dan menganiaya umat Tuhan, anggota gereja MAK, seperti yang dilakukannya di masa lalu ketika ia berkuasa di masa binatang bertanduk kecil. Daniel 7:8. Setelah malaikat jemaat Laodikia sudah menjadi melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka mereka akan menolak kebenaran seperti petunjuk yang terdapat di dalam nubuatan. Maka luka kepausan pun akan sembuh, lalu binatang macam tutul akan memaksakan undang-undang hari Minggu. Lalu binatang macam tutul akan menganiaya gadis bijaksana di gereja. Siapa itu gadis bijaksana? Yang memahami nubuatan, memahami pekabaran malaikat ketiga, terutama pekabaran malaikat ketiga. Memahami pekabaran tiga malaikat, terutama pekabaran malaikat ketiga. Ya, sesuai dengan Wahid 13 ayat 5 dan 7, Wahid 13 ayat 12. Karena gereja MAK yang terakhir mempertahankan luka kepausan supaya tetap menganga, maka sembuh tidaknya luka kepausan adalah tergantung gereja MAK. Maka bila gereja MAK menolak kebenaran, maka luka kepausan pun akan menjadi sembuh. Artinya bila gereja MAK terus berpegang kebenaran, berpegang kepada kebenaran, maka luka kepausan akan tetap menganga. Lalu, apakah benar gereja MAK akan menolak kebenaran?
yang akan membuat luka kepausan akan menjadi sembuh total. Mari kita lihat, mari kita saksikan. 7 kepala binatang macan tutul bertuliskan hujat. Wahyu 13 ayat 1. Apa artinya hujat? Mengatakan yang tidak benar. Ya, jadi 7 kepala, 7 gereja tadi itu menghujat, melakukan hujat, mengatakan yang tidak benar. Karena 7 kepala binatang macan tutul bertuliskan hujat Wahyu 13 ayat 1, artinya semua gereja tersebut termasuk gereja IMAK akan sama-sama menolak kebenaran dan akan sama-sama mengajarkan yang salah, yang tidak benar. Maka gereja MAK juga akan menolak kebenaran sebanyak 3 kali yang membuat luka kepala binatang macan tutul kepausan menjadi sembuh 3 tahap, menjadi sembuh total. Bagaimana bentuknya? Begini. Seperti yang sudah dijelaskan, gereja MAK adalah gereja yang terakhir mempertahankan luka gereja kepausan binatang macan tutul supaya tetap menganga. Maka sembuh tidaknya luka pada kepala binatang macan tutul adalah tergantung gereja MAK. Artinya, luka binatang macan tutul kepausan akan sembuh total bila gereja MAK sudah menolak kebenaran 3 kali. Dan ternyata gereja MAK sudah menolak kebenaran 2 kali. Pertama di tahun 1888 ketika General Conference pada pertemuan Minneapolis menolak pekabaran yang dibawakan oleh John dan Waggoner mengenai pembenaran oleh iman, kita harus sempurna hidup tanpa dosa katanya, tapi ditolak. Kemudian di tahun 1929 datang Victor Houghton membawa terang baru, tapi ditolak oleh gereja kita. Kemudian yang ketiga kapan? Kapan gereja MAK akan menolak kebenaran? Yang ketiga, yang membuat persoalan besar nanti di gereja kita, gereja MAK. Apa yang terjadi di sini? Ini yang akan kita telusuri. Karena maka yang ketiga inilah yang sedang kita tunggu-tunggu sampai sekarang. Bagaimana itu sembuh totalnya luka kepausan itu? Tinggal 1 tahap lagi. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan. Gadis bodoh di gereja MAK. Gadis bodoh di gereja MAK akan menjadi teman akrab dengan organisasi dunia. Ini yang dibangun oleh Amerika nanti. Maka itulah yang membuat luka kepausan menjadi sembuh total. Lalu gadis bijaksana akan tampil ke depan untuk menyerukan pekabaran malaikat ketiga di gereja MAK supaya tolak persekutuan yang berisi undang-undang hari ini. Nah, inilah yang menjadi tugas kita nanti untuk mengumumkan ke gereja MAK supaya menolak persekutuan Amerika yang berisi undang-undang hari Minggu. Inilah pekerjaan 5 gadis bijaksana akan tampil ke depan untuk menyerukan pekabaran malaikat ketiga. Supaya menolak undang-undang hari Minggu melalui persekutuan yang dibangun oleh Amerika nanti. Bagaimana caranya persekutuan itu dibangun, kita akan lihat nanti. Caranya gereja MAK menyembuhkan luka kepausan. Sekarang kita perhatikan di sini.
Inilah gereja kepausan yang luka. Inilah gereja MAK yang terakhir mempertahankan luka pada binatang macan tutul. Salah satu kepala dari 7 kepala binatang macan tutul adalah gereja kepausan yang dilukai oleh 6 gereja lain secara bergantian. Ya, jadi ini ada 6 gereja bergantian untuk melukainya. Kemudian dan yang terakhir melukai gereja kepausan adalah gereja MAHK. Ini yang terakhir. Karena gereja MAHK yang terakhir menahan luka kepausan supaya tetap menganga. Maka gereja MAHK adalah yang menyembuhkan luka kepausan. Tidak ada gereja lain yang dapat menyembuhkannya. Hanya gereja MAHK yang dapat menyembuhkan luka kepausan itu. Kebenaran firman Tuhan itulah yang melukai kepausan. Bila gereja akan menolak kebenaran, maka luka kepausan pun akan menjadi sembuh total. Kenapa gereja MAK yang harus menyembuhkan luka kepausan? Kenapa? Oleh karena yang terakhir mempertahankan luka kepausan supaya tetap menganga melalui kebenaran firman Tuhan, melalui pedang bermata dua firman Tuhan adalah gereja MAHK. Maka luka kepausan akan sembuh bila gereja MAHK menolak firman Tuhan. Yang ketiga tadi dua sudah. Bila luka kepausan sudah sembuh total, maka kepausan akan memaksakan undang-undang hari Minggu untuk yang kedua kalinya. Khusus untuk anggota gereja MAK termasuk Davidia. Jadi ini ujian untuk kita nanti. Gereja MAK dan semua dividen di seluruh dunia. Ketika luka kepausan sudah sembuh total, maka binatang macan tutul akan memaksakan undang-undang hari Minggu kerjasama dengan Amerika. Ya, sesuai dengan ayat tadi ya, Wahyu 13 ayat 12, Wahyu 13 ayat 5 dan 7. Dan juga akan melakukan penganiayaan khusus kepada anggota gereja MAHK. Kita akan lihat nanti gimana caranya. Jadi kita sebagai anggota gereja MAHK harus tahu arti luka binatang macan tutul ini sudah sembuh. Supaya kita bisa tahu apa yang akan dilakukan oleh binatang macan tutul ini. Bila luka binatang macan tutul ini sudah sembuh. Ya, sudah sembuh apa enggak? Nah, kita harus tahu. Jika tidak tahu soal sembuhnya luka binatang macan tutul ini, maka kita akan tertipu menerima tanda binatang itu. Ya, kita perhatikan dulu menurut Ellen G. White siapa yang dimaksud dengan binatang dalam Wahyu 14 ayat 9. Tadi sudah, tapi kita perlu ulang lagi supaya semakin lebih jelas. Ramalan bahwa ia akan berbicara seperti naga, kata Ellen G. White, Amerika Serikat maksudnya, ini dia binatang bertanduk dua Amerika Serikat, dan menggunakan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, ini dia binatang yang pertama dalam Wahyu pasal 13 maksudnya, dengan jelas meramalkan penganiayaan yang ditunjukkan oleh bangsa-bangsa. Bangsa siapa? Bangsa-bangsa Protestan Amerika 10 tanduk dan bangsa Amerika Serikat.
binatang bertanduk dua. Jadi dalam dua binatang ini, di sini itu bangsa-bangsa itu penganiayaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang dilambangkan oleh naga. Nah, binatang bertanduk dua ini disebut naga dan binatang yang seperti macan tutul. Ya, naga dan binatang macan tutul. Jadi dua binatang inilah yang akan melakukan penganiayaan. Ya, nah, jelas itu ya. Dan pernyataan bahwa binatang dengan dua tanduk, binatang bertanduk dua Amerika, yang menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, binatang macan tutul. Ini dia menunjukkan bahwa kuasa bangsa ini, Amerika maksudnya binatang bertanduk dua, akan digunakan untuk memaksakan penurutan terhadap apa? Penurutan terhadap undang-undang hari Minggu yang akan menjadi tindakan penghormatan kepada kepausan, kata Ellen G. White, Alpha dan Omega, buku 8 halaman 462. Ya, hasilnya ini dia penghormatan kepada kepausan karena kepausan yang menciptakan undang-undang hari Minggu. Dia penciptanya. Binatang yang dimaksud pada pekabaran malaikat ketiga adalah binatang macan tutul sesuai dengan Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 yang akan memaksakan undang-undang hari Minggu dan yang akan menganiaya anggota gereja IMAHK termasuk Davidian di gereja IMAHK. Ini dia binatang itu. Binatang macan tutul tidak sendirian karena kuasa binatang bertanduk dua Amerika akan digunakan oleh si naga iblis untuk membantu binatang macan tutul. Ya, ini ayat-ayatnya. Ya, sangat jelas itu ya. Demi untuk menghormati kepausan dalam pemaksaan undang-undang hari Minggu, termasuk Davidian setelah luka kepausan pada binatang macan tutul sudah sembuh. Ya, nah, saya ulangi baca ini. Binatang macan tutul tidak sendirian. Karena kuasa binatang bertanduk dua Amerika akan digunakan oleh naga. Ya, jangan bilang si naga ya, nggak boleh. Ini salah tadi itu. Digunakan oleh naga, maksudnya digunakan oleh setan untuk membantu binatang macan tutul sesuai dengan ayat ini. Ya, demi untuk menghormati kepausan dalam pemaksaan undang-undang hari Minggu dan menganiaya anggota gereja IMAHK termasuk Davidian setelah duka kepausan pada binatang macan tutul sudah sembuh total. Jelas ya? Ini dua binatang ini kerjasama untuk mendukung kepausan. 7 kepala binatang macan tutul adalah menggambarkan gereja-gereja. Ini dia gereja-gereja, 7 gereja. 10 tanduk bermahkota adalah menggambarkan bangsa-bangsa Protestan Eropa. Jadi 10 tanduk bermahkota ini adalah menggambarkan negara-negara Protestan Eropa yang memiliki kuasa penuh. Setelah kuasa kepausan runtuh, maka semua negara-negara Eropa menjadi merdeka. Jelas itu ya? Ini dia. Jadi jangan lupa, kepausan masih akan memaksakan undang-undang hari Minggu sebanyak 2 kali lagi. Pertama, pemaksaan undang-undang hari Minggu untuk gereja IMAHK
di masa binatang macan tutul. Di sini dia. Kemudian yang kedua, pemaksaan undang-undang hari Minggu untuk dunia Babylon di masa binatang merah ungu, di masa patung binatang itu. Ini dia. Jadi masih ada 2 kali lagi pemaksaan undang-undang hari Minggu yang akan dilakukan oleh kepausan bersama dengan binatang bertanduk 2 Amerika Serikat. Kapan luka kepausan pada binatang macan tutul menjadi sembuh total? Jawabnya adalah karena kepausan pada binatang bertanduk kecil dilukai 3 tahap, maka sembuhnya luka kepausan pada binatang macan tutul juga akan disembuhkan 3 tahap. Ini persoalannya. Begini jalannya. Pertama, ketika gereja akan menolak kebenaran mengenai pembenaran oleh iman, kita harus sempurna hidup tanpa dosa melalui kuasa iman dan doa yang dibawakan oleh John dan Waggoner pada pertemuan Minneapolis 1888. Kuasa gereja kepausan pun naik dari titik nol sejak 1888. Ya, naik dari titik nol. Jadi mereka tidak takut-takut lagi untuk melakukan perbaktian mereka. Sebelumnya takut-takut, jangan-jangan ada yang menyerang kita. Katanya sebelum itu. Sebelum 1888. Yang kedua, gereja akan menolak pekabaran tongkat gembala yang dibawakan oleh Victor Hotep sejak tahun 1929. Kuasa sipil kepausan pun sembuh setelah negara-negara Protestan Eropa mengembalikan kuasa negara kepausan supaya kembali memerintah di Vatikan sejak 1929. Peristiwa 1929 ini adalah peristiwa ajaib di mana kuasa negara kepausan yang pernah hilang muncul lagi, ditemukan lagi, menggenapi nubuatan bahwa luka yang mematikan itu akan sembuh. Betul juga, kembalilah itu kuasa negara kepausan kembali bertahta di Vatikan. Luar biasa, hebat, luar biasa. Ketiga, yang terakhir, sembuhnya luka ketiga yang terakhir. Pertama, 1888, kedua, 1929, ketiga, kapan ini? Ini yang kita tunggu-tunggu, ini yang harus kita perhatikan melalui pekabaran Yesaya 8 ayat 12. Ini kuncinya. Yesaya 8 ayat 12. Apa yang dikatakan di sini? Mari kita baca. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Yesaya 8 ayat 12. Apa jadi akan ada nanti persekutuan gereja-gereja, artinya nanti akan ada persekutuan gereja-gereja dan negara-negara Protestan Eropa. Apabila ini sudah terjadi, jangan ikuti persepakatan. Jangan masuki persekutuan ini, karena ini nanti akan membuat undang-undang hari Minggu. Alasannya apa? Nanti kita akan lihat. Ya, apa alasannya harus membuat undang-undang hari Minggu? Makanya kita tidak boleh masuk. Makanya harus tahu ini pekabaran malaikat ketiga. Gereja kita dan Davidian seluruh dunia, kalau tidak paham nubuatan ini,
mereka akan terlibat menerima tanda binatang undang-undang hari Minggu secara tidak sadar. Makanya ini adalah sebuah pekabaran yang harus kita cengangkan, harus kita ungkapkan, harus kita serukan di gereja MHK dan di seluruh Davidian, di seluruh dunia. Jika tidak mereka paham, mereka akan menerima tanda binatang nanti. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Jadi 5 anak darah yang bodoh akan tetap bodoh, tetapi 5 anak darah yang bijaksana yang masih ada di sana, supaya mereka tahu apa yang harus kita lakukan. Banyak di gereja dan di Davidian sedunia yang akan menerima pekabaran ini nanti karena akan banyak yang selamat dari sana. Kita harus percaya itu. Jadi, sekalipun jumlah kita hanya secuil, ya, bila dibedakan dengan grup mereka nggak persoalan itu. Yang penting kita harus serukan kebenaran. Gereja kita, gereja MHK akan jatuh di masa Perang Dunia Ketiga. Kenapa? Ini persoalannya. Ada Perang Dunia Ketiga nanti sebentar lagi dan gereja kita akan jatuh di sana, masuk persekutuan dunia. Makanya dikatakan oleh Ellen G. White bahwa gereja kita telah berbalik dari Kristus mundur menuju Mesir. Jadi kita tidak heran kalau nanti gereja MHK akan jatuh di masa Perang Dunia Ketiga. Yang jatuh ini adalah 5 anak darah yang bodoh. 5 anak darah yang bijaksana akan keluar dari sana. Setelah menyaksikan peristiwa yang hebat nanti. Sebagai ujian terakhir di gereja MHK. Oleh karena persepakatan atau persekutuan yang dimaksud dalam Yesaya 8 ayat 12 adalah persekutuan antara 7 kepala dan 10 tanduk bermahkota pada binatang macan tutul, Wahyu 13 ayat 1, dan semua inilah yang akan bersatu di masa perang dahsyat, di masa Perang Dunia Ketiga, yang akan berpusat di Yerusalem, Palestina, sesuai dengan Zakaria 14 ayat 1 sampai 3. Bila negara-negara Timur Tengah sudah bersatu mau melenyapkan negara Israel di Palestina, maka Amerika Serikat akan mempersatukan gereja-gereja dan negara-negara Protestan Eropa untuk membela Israel di Yerusalem. Maka terjadilah krisis perang dahsyat di Yerusalem sebelum pecah perang yang akan berpusat di Palestina. Jadi negara-negara Timur Tengah, kalau negara-negara di Timur Tengah sudah bersatu mau melenyapkan Israel, ya sudah dekat-dekat ini ya, maka Amerika akan menggalang persatuan, ya, gereja-gereja ini menggambarkan semua gereja di seluruh dunia sekarang. Dan ini negara-negara Protestan Eropa akan bersatu membela Israel di Palestina. Maka disinilah terjadi krisis perang dahsyat di Yerusalem. Sebelum pecah Perang Dunia Ketiga yang akan berpusat di Yerusalem, Palestina. Disinilah ujiannya nanti yang akan kita saksikan.
Jadi kita harus hati-hati karena sudah semakin dekat nubuatan akan digenapi. Bila Perang Dunia Ketiga pecah, Amerika akan membangun persekutuan gereja-gereja yang digambarkan oleh 7 kepala binatang macan tutul dan negara-negara Protestan Eropa yang digambarkan oleh 10 tanduk bermahkota pada binatang macan tutul. Maka semua ini akan bersatu untuk membela negara Israel di masa perang dahsyat yang akan berpusat di Yerusalem, Palestina. Jelas itu ya. Di masa Perang Dunia Ketiga, Amerika akan membangun 2 undang-undang darurat perang. Ini persoalannya. Di sini ujiannya yang harus kita pahami. Kalau kita tidak paham 2 undang-undang ini, maka kita akan lenyap dalam pembantaian Yesus ke-9 karena kita akan memasuki persekutuan Amerika karena takut dibunuh. Takut dibunuh. Maka mereka gabung persekutuan. Dan semua itulah yang akan dilenyapkan dalam pembantaian Yesus ke-9. Karena menerima tanda binatang itu. Ya, 2 undang-undang ini bagaimana maksudnya? Mari kita lihat. Satu, Amerika akan membuat undang-undang setiap orang Kristen yang tidak mendukung Amerika di masa perang dahsyat di Yerusalem akan dianggap mata-mata musuh dan akan ditetapkan sebagai mata-mata musuh dan akan diputuskan hukuman mati di masa perang dahsyat di Yerusalem. Masuk akal enggak ini? Beginilah sistem negara bila terjadi perang. Ada undang-undang darurat. Ya, undang-undang darurat itu, undang-undang darurat perang, tidak dibutuhkan persidangan hukum, pengadilan, nggak ada pengadilan. Ya, dituduh mata-mata musuh, langsung dibunuh tanpa diadili. Nah, ini persoalannya. Kalau tidak memihak negara, akan dihukum mati. Karena diangkat mata-mata musuh. Yang kedua, Paus akan mengusulkan kepada Amerika Serikat supaya membuat undang-undang hukum, undang-undang hari Minggu. Tidak boleh bekerja hari Minggu. Supaya persekutuan mereka diberkati oleh Tuhan, supaya mereka bisa menang perang, karena mereka percaya hari Minggu adalah hari Tuhan. Ya, masuk akal enggak ini? Ya, buat mereka ini masuk akal. Karena mereka tidak percaya Sabat, yang percaya mereka Minggu. Maka mereka membuat undang-undang hari Minggu, jangan bekerja hari Minggu untuk menghormati Tuhan, karena mereka percaya hari Minggu adalah hari Tuhan. Jadi ada 2 undang-undang darurat perang yang akan kita hadapi nanti di masa perang. Kenapa kita ikut di sini? Karena kita gereja MAK, gereja Kristen, ya dikuasai oleh Amerika sampai seluruh dunia di mana ada gereja Kristen. Bila Amerika sudah membangun persekutuan yang sudah berisi undang-undang hari Minggu di masa perang, harus kita tolak. Ya, jadi kalau undang-undang darurat tadi sudah muncul, harus kita tolak apapun risikonya. Jangan takut dibunuh. Ya, karena ini ujian terakhir kepada kita. Jangan takut dibunuh. Kita akan diselamatkan nanti. Kita akan lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari persoalan ini. Kita akan lihat nanti. Firian Salem akan mengumumkan pekabaran malaikat ketiga di seluruh dunia, khusus untuk anggota gereja MAK, termasuk semua grup Davidian di seluruh dunia, supaya menolak persekutuan Amerika Serikat yang sudah berisi undang-undang hari Minggu.
sebagai tanda binatang itu. Ya, inilah pekabaran malaikat ketiga harus kita sampaikan di gereja MAK di seluruh dunia, termasuk semua grup Davidian di seluruh dunia. Bagaimana kita melakukannya? Tuhan akan mengajari kita, memberikan kita akal budi, kuasa untuk Davidian Salem juga akan mengumandangkan seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga kepada semua grup Davidian, kira-kira 50-an grup di seluruh dunia, dan semua anggota gereja MAK, juga ribuan organisasi di seluruh dunia yang berasal dari gereja MAK, supaya semua menolak persekutuan Amerika yang sudah berisi undang-undang hari Minggu, supaya selamat dari pembantaian Yeskel pasal 9. Ya, jadi ada ribuan gereja yang berasal dari gereja MAK yang sucikan Sabat, percaya roh buat, percaya religion haid. Nah, ada seorang pendeta mengatakan bahwa ada catatan dari General Conference, ya 10 tahun yang lalu ada 1.500 gereja yang berasal dari gereja MA. 1.500. Sekarang ya tambah-tambah lagi berapa itu nggak tahu. Ya, grup Davidian mungkin sudah ada 100-an itu nggak tahu. Semua itu harus kita kabarin supaya mereka tidak kena Yeskel pasal 9. Hukuman mati bagi yang menolak persekutuan Amerika. Nah, ini persoalan. Akan dibawa ke Amerika Serikat. Semua yang menolak persekutuan Amerika yang sudah berisi undang-undang hari Minggu tanda binatang itu di masa perang dahsyat yang akan berpusat di Yerusalem akan dikumpulkan ke Amerika untuk dibunuh karena melanggar undang-undang darurat perang Amerika. Takut enggak? Jangan takut. Ini nasib kita sekarang sama seperti nasibnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dibuang ke api. 7 kali lipat panasnya, mereka tidak takut. Kita juga tidak takut kalau ada ancaman hukuman mati kepada kita, karena ini adalah ujian terakhir untuk umat Tuhan di gereja MA. Jangan takut. Sesuai dengan Wahyu 9 ayat 6. Orang yang mencari mati mau lari dari mereka. Mau lari. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat. Bagaimana caranya mau lari dari kita? Nanti kita akan lihat. Tetapi kita tidak perlu takut karena kita tidak bisa dibunuh, karena kita akan kebal mati seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika kita berada di dalam tawanan, para tawanan pengawas kita akan ketakutan melihat kita karena muka kita akan bercahaya seperti muka Musa ketika turun dari gunung Sinai. Bila kita sudah dikumpulkan ke Amerika, ya itu kira-kira di Salem sana itu, karena di sana ada perkebunan yang luas, ya tempat tawanan berjuta-juta di situ bisa muat di situ. Ya, kita akan dibawa ke sana. Perlu kita ingat dulu, sebelum terjadi perang, arti perang dahsyat ini adalah 4 angin dilepas. Jadi sebelum dilepas, 4 angin ditahan. Arti 4 angin ditahan adalah ketika terjadi ancam-ancam perang, 4 angin itu, perang dahsyat itu ditahan dulu sampai semua umat Tuhan, semua kita termeterai. Jadi mungkin bulanan itu atau tahunan kita tidak tahu,
Tetapi pada waktu itulah kita akan berdoa sungguh-sungguh sama seperti murid-murid yang berdoa 10 hari sampai mereka hidup tanpa dosa lalu mendapat kuasa Roh Suci. Begitulah yang akan kita alami nanti. Kita akan berdoa maksimum, berdoa tanpa putus, maka kita akan mendapat kuasa Roh Suci. Jadi pada waktu kita dibawa ke Amerika untuk dibunuh, kita tidak perlu takut. Karena setelah kita tiba di sana, setelah semua dari seluruh dunia tawanan perang dikumpulkan di sana, maka semua kita itu akan bercahaya seperti ketika Musa turun dari Gunung Sinai. Ya, seperti para rasul yang di kepalanya ada lidah-lidah api. Nah, apa yang terjadi nanti di sana? Kita tidak tahu yang bagaimana. Yang jelas, semua tentara-tentara pengawas kita akan lari ketakutan. Lalu mereka hanya memandang dari jauh. Mereka tidak bisa dekat karena takut bercahaya muka kita seperti Musa turun dari Gunung Sinai bercahaya seperti matahari. Ketakutanlah mereka. Dan kita akan dibawa ke kerajaan setelah berakhir perang dahsyat di Yerusalem. Jadi kita akan dibawa dari sana ke Yerusalem. Setelah Yerusalem diratakan dengan api dari Bukit Zaitun. Ya, kita akan lihat lagi bagaimana caranya itu. Sekarang kita saksikan lagi tandanya luka yang terjadi pada binatang bertanduk kecil kepausan. Luka pertama, kuasa gereja kepausan menjadi lemah sejak tahun 1500-an. Luka yang kedua, kuasa sipil kepausan menjadi lemah sejak tahun 1798. Luka yang ketiga, kuasa sipil kepausan pun hilang lenyap tahun 1870. Ini sudah tadi ini, tapi kita ulang. Sekarang kita saksikan lagi tanda luka binatang macan tutul sudah sembuh total. Kuasa gereja kepausan sudah sembuh sejak gereja MAK menolak kebenaran sejak tahun 1888. Kuasa sipil kepausan pun sudah sembuh sejak tahun 1929. Lalu kapan luka yang ketiga kuasa gabungan gereja-gereja dan negara-negara Protestan akan sembuh? Ini persoalannya sekarang yang kita tunggu-tunggu. Bila gereja-gereja 7 kepala pada binatang macan tutul dan negara-negara Protestan Eropa 10 tanduk bermahkota di sini sudah bersatu, maka itulah tandanya luka binatang macan tutul sudah sembuh total. Artinya kuasa kepausan sudah kembali seperti dahulu. Maka binatang macan tutul dan binatang bertanduk dua Amerika akan bersatu memaksakan undang-undang hari Minggu dan menganiaya anggota gereja MAK termasuk Davidian yang menolak persekutuan Amerika sesuai Wahyu 13 ayat 5 dan 7, Wahyu 13 ayat 12. Jadi apabila kejadian ini sudah bersatu binatang macan tutul dan binatang bertanduk dua Amerika sudah bersatu karena gereja-gereja dan negara-negara sudah bersatu di masa binatang macan tutul, maka itulah tandanya luka kepausan sudah sembuh total. Artinya kepausan dapat mengusulkan undang-undang hari Minggu supaya tampil ke depan, dan itu sebagai penghormatan kepada kepausan, kata Ellen White tadi.
Ya, bersatu mereka berdua ini. Jadi, sesuai dengan Wahyu 13 ayat 5 dan Wahyu 13 ayat 12, binatang macan tutul dan binatang bertanduk kecil kepausan akan bersatu memaksakan undang-undang hari Minggu. Bila luka binatang macan tutul sudah sembuh total. Kenapa sembuh? Karena gereja kita memasuki persekutuan dunia ini yang dibangun oleh Amerika, maka itulah penyebabnya luka itu sembuh total. Jadi sembuh totalnya luka itu adalah tergantung gereja MAK. Kalau gereja MAK tidak mau memasuki persekutuan itu, gagal semua itu. Tapi kalau gereja MAK sudah memasuki persekutuan itu, sudah meninggalkan Yesus sebagai pemimpinnya, maka sembuhlah luka binatang macan tutul itu. Terjadilah penganiayaan kepada anggota gereja MAK. Tujuh kepala binatang macan tutul adalah menggambarkan tujuh gereja dan salah satunya adalah gereja MAK. Ini dia. Tujuh kepala binatang macan tutul bertuliskan hujat sama-sama, artinya sama-sama menolak kebenaran Kristus. Termasuk gereja MAK yang menolak kebenaran Kristus, yang membuat luka kepausan menjadi sembuh total. Artinya, ketika undang-undang hari Minggu dipaksakan oleh binatang macan tutul melalui persatuan gereja-gereja dan negara-negara Protestan Eropa, maka gereja MAK akan ikut hadir di sana. Karena gereja MAK akan ketakutan dimusuhi oleh semua gereja dan negara-negara Protestan Eropa dan Amerika jika gereja MAK tidak ikut hadir di dalam persekutuan di sana. Ini penyebabnya. Kalau gereja MAK tidak ikut dalam persekutuan gereja-gereja dan negara-negara ini, maka gereja MAK akan dimusuhi oleh gereja-gereja, semua gereja dan semua negara Protestan di dunia. Maka gereja MAK akan ketakutan. Makanya gereja MAK akan gabung dengan dunia, persekutuan dunia yang dibangun oleh Amerika karena takut dibunuh melalui undang-undang darurat perang. Jelas ya? Sangat jelas ya? Sangat jelas tentunya. Dikatakan, jangan sebut persekutuan. Yesaya 8 ayat 12. Maksudnya, jangan memasuki persekutuan dunia yang sudah berisi undang-undang hari Minggu yang dibentuk oleh Amerika binatang bertanduk 2. Bila sudah terjadi persekutuan gereja-gereja dan negara-negara Eropa yang akan dibentuk oleh Amerika di masa perang, dan persekutuan tersebut sudah berisi undang-undang hari Minggu, maka inilah persepakatan yang dimaksud dalam buku Yesaya 8 ayat 20 Yesaya 8 ayat 12. Maka kita tidak boleh ikut masuk ke sana. Kalau masuk, menerima undang-undang hari Minggu, kena Yehezkiel 9. Jika gereja MAK ikut masuk di sana, maka kita harus keluar dari gereja MAK supaya tidak ikut terlibat menerima tanda binatang undang-undang hari Minggu yang sudah berada di dalam persekutuan tersebut. Ya, jika gereja MAK ikut masuk di sana dalam persekutuan itu, maka kita harus keluar dari gereja MAK supaya
tidak ikut terlibat menerima tanda binatang undang-undang hari Minggu yang sudah berada di dalam gereja, di dalam persekutuan tersebut. Jadi jelas itu ya, harus keluar. Jadi ada waktunya nanti kita harus keluar dari gereja ini. Tapi bukan sekarang. Nanti kalau gereja sudah memasuki persekutuan dunia, udah habis ceritanya. Kita harus keluar. Jika tidak, kena Yesus ke-9. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat. Pembantaian Yesus ke-9 di gereja MA. Apabila gereja kita, gereja MAK sudah memasuki persekutuan bentukan Amerika di masa perang, dahsyat di Palestina, yang sudah berisi undang-undang hari Minggu tanda binatang itu, maka pada saat yang sama kita harus keluar dari gereja MHK. Jika tidak, semua anggota gereja MHK termasuk DPDian yang tidak keluar dari gereja MHK akan ikut dibantai dalam pembantaian Yesus ke-9 karena mereka sudah termasuk menerima tanda binatang itu persoalan. Tetapi sekarang, ingat, sekarang sebelum persekutuan yang berisi undang-undang hari Minggu itu terjadi, kita tidak boleh keluar dari gereja MAK. Nah, perhatikan. Karena bila sekarang kita keluar dari gereja MAK, berarti kita murtad dari gereja Tuhan, gereja MAK. Tidak bisa selamat lagi karena sudah berdosa kepada Roh Suci. Jadi jangan tinggalkan gereja MAK karena kita masih dibutuhkan di sana untuk memberikan nasihat-nasihat. Bila diizinkan, jangan memaksakan diri, tidak ada gunanya. Kami jangan keluar dari gereja MAK murtad, ya ingat itu. Tetapi gini, bila gereja MAK sudah memasuki persekutuan yang berisi undang-undang hari Minggu, gereja MAK lah yang sudah murtad, yang meninggalkan Yesus, seperti yang dikatakan oleh Ellen G. White di dalam yang di atas tadi, Testimonies to Minister, volume 5, halaman 217. Gereja murtad dari Yesus menuju Mesir, mengikuti persekutuan dunia. Ini akan digenapi nanti. Maka kitalah yang harus keluar dari gereja MAK. Artinya kita harus menolak undang-undang hari Minggu yang sudah termasuk, yang sudah masuk ke gereja MAK supaya kita bisa selamat. Bisa dipahami kalau gereja MAK sudah memasuki persekutuan dunia yang sudah berisi undang-undang hari Minggu, maka kita harus keluar dari gereja MAK. Tapi belum sekarang, ingat, belum sekarang. Ya, selama itu belum terjadi, kita harus masuk gereja MAK. Banyak tugas kita di sana. Salah satu tugas kita adalah menyerahkan, menyajikan, mengirim, ya, mengirim pelajaran ini melalui WA ke HP-nya masing-masing anggota gereja MAK. Ya, sangat jelas ya, mudah dimengerti ya. Apabila gereja kita, gereja MAK sudah memasuki persekutuan, bentukan Amerika yang akan dibangun sebelum terjadi Perang Dunia Ketiga yang akan berpusat di Yerusalem, maka pada saat itulah Davidian Salem akan menyerukan seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga khusus untuk anggota gereja MAK dan semua grup Davidian di seluruh dunia, juga kepada semua gereja yang berasal dari gereja MAK yang sudah ribuan jumlahnya di seluruh dunia, supaya menolak undang-undang hari Minggu di gereja-gereja yang dimasuki oleh gereja-gereja Advent yang berasal dari gereja MAK, termasuk
persekutuan dapirian harus keluar kalau masuk ke sana. Karena semua persekutuan nanti dipaksa harus masuk untuk membangun, untuk membela, menyokong Amerika di masa perang. Ingat itu. Selama krisis perang sebelum pecah perang, artinya yang Pak angin masih ditahan, maka pada saat itulah anggota gereja MAHK termasuk Depirian harus berdoa maksimum, berdoa tanpa putus, supaya termeterai, supaya sempurna hidup tanpa dosa melalui kuasa iman dan doa. Maka kita tidak akan takut lagi untuk menolak persekutuan Amerika di masa perang dahsyat, walaupun akan diancam hukuman mati. Bila sudah terjadi perang, tempat angin sudah dilepaskan, maka pintu kasihan sudah ditutup, maka tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Ingat itu. Kita akan dikumpulkan ke Amerika untuk dibunuh. Tetapi Amerika akan gagal membunuh kita. Setelah terjadi perang dahsyat di Yerusalem sesuai dengan Zakaria 14 ayat 1 sampai 3. Maka kita yang menolak persekutuan Amerika di masa perang akan dituduh. Kita ulang ya. Setelah terjadi perang dahsyat di Yerusalem, Zakaria 14 ayat 1 sampai 3. Maka kita yang menolak persekutuan Amerika di masa perang akan dituduh sebagai mata-mata musuh, lalu dikenai tuduhan melanggar hukum, undang-undang darurat perang. Maka kita akan dikumpulkan ke Amerika sebagai tawanan perang untuk dibunuh sesuai dengan undang-undang darurat perang Amerika Serikat. Tetapi Amerika tidak dapat membunuh kita oleh karena sesudah kita dikumpulkan di Amerika untuk dibunuh, wajah kita akan bercahaya seperti matahari. Lalu tentara pengawas akan lari terberit-berit. Lalu mereka hanya dapat memperhatikan kita dari jauh. Karena wajah kita akan bercahaya seperti Musa ketika turun dari Gunung Sinai. Itu sebabnya kita sebagai tawanan perang tidak perlu takut karena kita tidak bisa dibunuh karena pada hari hak dan jam yang sudah ditentukan untuk membunuh kita. Maka pada saat itulah Yesus akan datang seperti pencuri. Zakaria 14 ayat 4. Dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, maka terjadilah gempa bumi di seluruh muka bumi. Lalu apa yang terjadi? Para tentara pengawas akan lari ke gerejanya masing-masing karena takut. Maka semua tentara pengawas yang mengawasi kita dari jauh, yang sudah ketakutan melihat umat Tuhan yang sudah bercahaya seperti Musa turun dari Gunung Sinai, akhirnya semua tentara pengawas ini akan lari lagi ke gerejanya masing-masing untuk berdoa minta perlindungan dari Tuhan akibat gempa dahsyat di seluruh dunia ketika Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Pembantaian Yesus ke-9 di gereja MAHK akan terjadi. Maka pada waktu yang sama semua orang-orang Kristen di seluruh dunia akan lari ke gerejanya masing-masing untuk berdoa, minta perlindungan dari Tuhan akibat gempa dahsyat yang membuat bumi bergoyang-goyang di seluruh dunia. Juga anggota gereja MAHK yang ikut memasuki Amerika
yang sudah berisi undang-undang hari Minggu tanda binatang itu, mereka juga pergi ke gerejanya masing-masing untuk berdoa, meminta perlindungan dari Tuhan akibat gempa dahsyat yang berasal dari Bukit Zaitun. Tetapi pada saat anggota gereja IMHK pergi ke gerejanya masing-masing untuk berdoa, maka pada saat itulah terjadi pembantaian Yesus ke-9 di gereja IMHK. Maka semua gereja IMHK di seluruh dunia akan penuh dengan mayat yang membuat penduduk bumi terheran-heran. Ada apa yang terjadi di gereja IMHK? Kenapa gereja IMHK mendapat hukuman dari Tuhan? Salah mereka ini apa? Kata mereka terheran-heran melihat mayat-mayat penuh di gereja IMHK. Semua gereja IMHK. Dunia tidak tahu kalau mereka ini telah menolak pekabaran malaikat ketiga dan menerima tanda binatang undang-undang hari Minggu. Mereka nggak tahu. Orang-orang yang dibunuh pun ini pun tidak tahu. Karena kalau mereka sudah dibunuh, mereka tahu apa lagi? Nggak tahu. Inilah 5 dari yang bodoh. Nasibnya. Dunia tidak tahu terjadinya pembantaian Yesus ke-9 di gereja MHK adalah karena mereka melanggar perintah Tuhan. Supaya jangan memasuki persekutuan dunia Yesaya 8 ayat 12. Tetapi mereka masuk juga. Padahal sudah berisi undang-undang hari Minggu. Lalu mereka melanggar perintah pekabaran malaikat ketiga. Maka Tuhan pun menjadi marah kepada anggota gereja IMHK. Pesawat-pesawat surga akan datang menjemput kita. Oleh karena ketika Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, Zakaria 14 ayat 4, maka terjadilah lubang-lubang raksasa di Yerusalem yang membuat gedung-gedung pencakar langit dan tank-tank raksasa dan rumah-rumah akan runtuh lenyap masuk lubang. Kemudian Yerusalem akan ditutupi oleh tanah segar dari Bukit Zaitun. Maka Yerusalem akan rata dengan tanah segar. Dan Yerusalem akan siap untuk menjadi tempat kerajaan Kudus yang tanpa dosa berdiri di Yerusalem, Palestina. Maka pesawat-pesawat surga akan datang menjemput kita dari tawanan perang Amerika. Lalu kita akan dibawa ke Yerusalem dengan beribu-ribu pesawat yang datang dari surga. Sesuai dengan Mazmur 68 ayat 18 dan Yesaya 52 ayat 2. Maka kerajaan kudus yang tanpa dosa pun akan berdiri di Yerusalem, Palestina. Setelah menyaksikan apa yang terjadi di gereja IMHK, dunia agama pun menjadi ketakutan. Jangan sampai terjadi kepada mereka hal yang sama, maka dunia akan mempelajari apa yang terjadi di gereja IMHK. Lalu banyak berdoa supaya mereka tidak mendapat hal yang sama, dan ternyata mereka pun memperoleh manfaat yang sangat besar. Oleh karena ketika 144.000 membawa seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga di masa patung binatang itu, tidak terhitung banyaknya yang akan bertobat dari dunia Babylon modern sesuai dengan Wahyu 9, Wahyu 18 ayat 4. Baik, sampai di sini selesai pembicaraan kita. Mungkin ada pertanyaan, silakan.